bagaimana antara Pak Hasto dengan Mbak Puan ya. Iya. Kayaknya berseberangan sekali Betul. gitu ya. Pak Hasto di berbagai macam podcast mengkritik pemerintah Betul. Jokowi. Puan sepertinya dia santai gitu ya, menerima kekalahan gitu ya. Itu hal yang biasa gitu ya. Iya. Jadi saya kalau melihat Puan tuh mengingat pada waktu ditanya hak angket tuh Bu Puan bilang ya belum ada instruksi ya gitu kan. Berarti kan ini dua hal yang menarik ya. Iya. Apakah ini perpecahan di PDIP ya? Bagaimana menurut pengamatan? Mungkin gini, Mas kalau cair lah bahwa nanti kemungkinan akan ada paling tidak 2 menteri dari Nasdem yang bisa masuk. Tapi itu kan berarti mengurangi jatah yang lain. Nah ini yang lain ini partai-partai yang sudah dalam koalisi ini kan ya paling tidak ya, waduh ini siapa nih yang terancam gitu kan juga terjadi. Iya pastinya ya, karena kan ya Nasdem bagaimanapun kan mendukung 01 yang posisinya perubahan gitu, pasti resistensi dari partai-partai pendukung Pak Prabowo pasti cukup besar ya, seperti terutama partai yang menengah tuh, seperti Partai PAN, terus Demokrat. Nah itu kan mereka Demokrat sekarang udah happy nih dapat menteri kan, nanti setelah itu gimana? Mereka kan pasti pengennya jatahnya lebih besar dari Nasdem dong gitu ya, yang mendukung Anies Baswedan gitu. Nah kemudian untuk PKB juga menarik nih, karena dinamikanya sepertinya walaupun dibilang akan bergabung dalam kabinet, tapi kenyataannya Caimin tetap mendukung Anies Baswedan untuk mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itu gimana tuh perkembangannya? Iya. Ini juga menarik lah kalau dari sisi sikap partai, sikap ketua partai ya. Kita lihat sendiri Caimin memang masih tetap bersama Mas Anies untuk mengajukan gugatan. Kalau sekarang kan MK. Ini kabarnya nih yang saya dengar ini kan nanti setelah MK, kemudian PT UN, kemudian nanti MA, semua akan diupayakan. Kalau PDIP kalau saya kemarin sudah ada gugatan ke PT UN. Memang ada orang yang bilang bahwa ini ngapain sih kayak buying time sebelum kemudian ini, toh akhirnya hasilnya juga akan susah gitu. Nah, kalau saya dengar sih ya memang ini bahwa keinginan untuk ini pasti menang itu sebenarnya enggak juga. Tapi paling tidak dengan sidang-sidang di MK, sidang-sidang nanti di PT UN atau juga di MA, itu bisa membuka wawasan masyarakat bahwa ini loh yang terjadi di kemarin selama pemilu. Nah, supaya masyarakat juga bisa bersikap dan menentukan sikap kita selanjutnya. Apakah kita akan melanjutkan yang seperti ini atau ya sudah terima saja itu, atau ya harus memperbaiki. Seperti itu. Menarik ya bahwa kubu 01 dan 03 ya kan mengajukan tuntutan. Kalau kita lihat dari substansi tuntutannya kan mereka minta mendiskualifikasi Pak Prabowo sebagai kandidat presiden kan. Pertama sebenarnya Mas Gibran-nya kan, juga, tapi ya kemudian akhirnya ke situ. Ya intinya 02 dianggap tidak legitimate ya. Nah ini konsekuensinya juga cukup besar ya, Mas Hannibal, kalau ini terjadi ya, kalau menangkan ya, bayangkan kita harus mengulang lagi pemilu, pilpres. Padahal bulan November kita akan ada pilkada. Pilkada. Dan kemungkinan kayaknya akan diajuin dikit nih. Oh malah gitu ya? Oktober ya kalau salah. Oke. Nah itu bisa dibayangkan ya bagaimana bakal repotnya KPU dan Bawaslu dan perangkat-perangkat pemilu lainnya gitu. Jadi saya rasa ini pasti hakim-hakim Mahkamah Konstitusi berpikir konsekuensi dari keputusan ini gitu ya, secara politik visible nggak sih dilaksanakan gitu? Jadi secara politik dan juga kalau yang kita lihat sidang-sidang kemarin itu kan menurut saya cukup bagus ya. Jadi Ketua Mahkamah Pak Soehartoyo memimpin sidang dengan ya tidak kelihatan berpihak lah gitu, memberikan kesempatan-kesempatan
yang cukup bagus gitu dan cukup tegas, sehingga kita sih berharap kalaupun mungkin ini tidak sampai pada keputusan drastis, paling tidak ini ada pelajaran yang luar biasa buat kita semua kan, masyarakat. Apalagi besok kan akan diundang 4 menteri, minta untuk bersaksi tentang ya apa yang telah dilakukan. Iya. Ini bakal menjadi sejarah ya pemirsa kalau emang itu terjadi. Betul. Ya, sang menteri, 4 menteri ini datang mungkin baru pertama kali betul. Dalam sidang MK sengketa pemilu menteri dipanggil sebagai saksi. Betul. Nah ini kita menarik apakah menteri-menteri tersebut bisa memenuhi ekspektasi dari kubu 01 dan 03 ya, soal untuk membuktikan bahwa ada semacam grand manipulation dalam hal pemilu gitu. Tapi ya itu tadi pastinya menteri kan namanya pembantu presiden, betul. Pasti ada mungkin yang PDIP mungkin nggak terlalu agak terintimidasi gitu. Karena memang sudah memposisikan sebagai semi oposisi apalah gitu ya. Tapi kalau menteri-menteri lain kan mereka secara politik masih anak buahnya Pak Presiden. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi istilah kesungkanan ini bisa terjadi. Tapi kita lihat saja hari Jumat kita tonton nih kesaksiannya ya, apakah ada sebuah revelation gitu yang mengubah segalanya. Betul. Dan itu pasti akan menarik pemirsa. Betul. Kemudian ya itu tadi bahwa ya pemilu ini saya rasa yang menarik adalah adanya aliansi antara 01 dan 03 dengan civil society. Karena selama ini kan civil society sudah dianggap tidur gitu ya sebelum pemilu ini gitu. Betul, tapi sekarang mereka sangat agresif dalam melontarkan kritikannya. Kampus juga, para guru besar juga berkali-kali terlibat dari wacana. Cukup kencang nih. Yang menarik PTN-PTN besar seperti UI, UGM itu sangat aktif mengkritisi pemerintah gitu ya. Jadi saya rasa ini menarik bagaimana dulu civil society yang beraliansi dengan Pak Jokowi 2014-2019, tapi sekarang begitu keras mengkritik Pak Jokowi gitu. Jadi aliansi civil society dan akademisi dengan Pak Jokowi sepertinya seperti aliansi Jokowi dengan PDIP lagi renggang. Pecah. Pecah kalau gitu. Renggang. Ya iyalah, maksudnya udah sangat keras kritikannya ya. Jadi saya rasa aliansinya pecah. Jadi ini ya terlepas dari hasil apapun keputusan MK, benar seperti yang Mas Ademila sampaikan ya. Ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang baik ya untuk perbaikan pemilu ke depannya. Betul. Mas mau nanya satu Mas. Ini kemarin kan Mas Prabowo sudah berangkat ke Cina nih, ketemu Xi Jinping, dan ya dengan statement bahwa akan melanjutkan legacy Pak Jokowi, melanjutkan kerjasama dan sebagainya. Menurut Mas gimana nih? Ya menarik ya bahwa para kepala negara, kepala pemerintah dari negara-negara sahabat, khususnya negara-negara maju seperti Inggris, Prancis kalau nggak salah juga udah, kemudian Amerika Serikat, kemudian ada juga Turki juga udah, Australia, Singapura juga sudah gitu ya, jadi Malaysia juga udah gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada semacam pengakuan dari kalangan internasional, ya, komunitas internasional terhadap terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden ya. Walaupun di PBB juga ada yang mempertanyakan gimana itu pemilu di negeri Anda gitu kan. Iya makanya itu dia, maksudnya ini bakal menarik ya kita amati sidang MK gitu kan. Kalau misalnya MK tiba-tiba membatalkan semua ini kan bisa jadinya wah ini udah terlanjur diberi selamat, tapi presidennya malah dianggap tidak legitimate gitu ya. Jadi sebenarnya ke kalangan komunitas internasional juga mengambil risiko juga sih. Tapi ya saya rasa sih ini hal yang wajar dalam arti karena ya itu kan
rekam jejak pemilu Indonesia ya semenjak pemilihan presiden langsung ya. Terutama sejak hasil quick count itu biasanya menunjukkan hasil sebenarnya gitu kan. Mungkin berdasarkan rekam jejak tersebut makanya para kepala negara, kepala pemerintah negara sahabat benar-benar selamat gitu ya. Dan ini tentu saja membawa keuntungan bagi Pak Prabowo gitu ya. Setidaknya dia bisa berargumen kepada masyarakat nih saya sudah mendapat dukungan internasional nih. Sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi soal legitimasi saya sebagai presiden terpilih. Tapi itu mengapa kok pertamanya kok ke Cina nih? Ya Cina karena memang Presiden Jokowi kan terbukti mempunyai hubungan baik dengan pemerintah Cina ya. Terlebih kan berbagai macam proyek ekonomi besar atau infrastruktur besar kan juga mendapat bantuan dari Cina yang tentu saja yang paling terkenal adalah kereta cepat Wush itu yang hanya 250.000. Saya rasa itu walaupun ada kritikan bahwa pembangunan kereta api cepat itu tidak efisien, berbiaya tinggi, tapi dari segi popularitas di masyarakat itu benar-benar antusias ya masyarakat saya lihat, apalagi menjelang mudik ini, terutama yang ingin mudik rekreasi ke Bandung, kan? rekreasi juga gitu kan. Wah saya nggak bisa bayangkan tuh Bandung penuhnya seperti apa tuh dengan adanya kereta Wush. Gitu sih. Saya rasa itu pemirsa ya untuk episode kali ini dari Cakep. Jangan lupa untuk terus subscribe di YouTube TV One News dan kami ucapkan selamat mudik kepada pemirsa ya. Selamat berlebaran. Selamat berlebaran. Selamat mudik kemudian selamat berlebaran. Semoga dapat menjalankan Hari Raya Idul Fitri dengan khusyuk bersama keluarga di tempat asalnya ya. Amin. Sampai jumpa pemirsa dan kita saksikan episode berikutnya di masa mendatang dari Cakep. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.